bareh Solo, anak didandang di Pagato, ulam pario, bunyi gule, candu bandendang, dek ditingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi publik tentu saja harus siap menghadapi segala bentuk perubahan, dikarenakan tidak ada lingkungan yang selalu stabil sepanjang waktu. Perubahan tersebut tentu saja dipicu oleh berbagai faktor pendorong yang beragam, misalnya adanya peraturan baru, adanya globalisasi, dan berbagai faktor lain. Semua faktor pendorong yang ada tersebut tentunya harus dihadapi oleh semua organisasi publik manapun, tidak terkecuali bagian sumber daya alam pemerintah Kabupaten Solo. Oleh karena itu, izinkan saya, Antoni Seliza, selaku Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, pada kesempatan kali ini akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara mengelola perubahan sebagai respon terhadap berbagai faktor pendorong yang ada di bagian SDA Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerja organisasi yang efektif dan melampaui ekspektasi. Kesempatan pertama, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa faktor pendorong perubahan yang ada di bagian SDA Pemkab Solo. Adapun faktor-faktor tersebut, salah satunya adalah berupa status bagian SDA yang tergolong baru. Bagian SDA di pemerintah Kabupaten Solo ini masih merupakan bagian yang cukup baru, di mana bagian SDA ini merupakan bagian pecahan dari bagian perekonomian akibat adanya perubahan peraturan SOTK. Dikarenakan bagian SDA ini masih tergolong baru, maka beberapa data seperti data perusahaan pemilik izin tambang, data tentang potensi tambang, data tentang potensi geotermal, dan data-data lainnya terkait pengelolaan SDA hampir dapat dikatakan tidak ada. Kemudian termasuk ke faktor lain berikutnya adalah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah, di mana pada saat ini masyarakat memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap layanan terkait SDA ini. Faktor pendorong berikutnya adalah meningkatnya ekspektasi pimpinan terhadap peranan bagian SDA. Dalam hal ini, Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan sering menyampaikan pesan bahwa bagian SDA ini harus dapat berperan dan eksis dalam mengkoordinir berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Solo. Selain itu, pimpinan juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bagian SDA saat ini, di mana apabila pimpinan memerlukan data mengenai permasalahan di SDA, maka harus tersedia dengan cepat. Selanjutnya, termasuk pada faktor pendorong lainnya, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, di mana salah satunya masyarakat telah banyak yang menggunakan sosial media dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya sosial media, tidak jarang masyarakat dengan mudahnya memposting permasalahan terkait SDA di Kabupaten Solo. Misalnya saja, jika ada bukit yang terlihat gundul akibat aktivitas tambang, masyarakat memposting di platform Instagram dan mempertanyakan kepada pemerintah daerah apakah tambang itu legal atau tidak. Faktor pendorong tersebut tentu saja mendorong saya sebagai pemimpin di bagian SDA Kabupaten Solo harus melakukan perubahan dalam pelayanannya sebagai koordinator pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Solo. Dalam hal ini, saya sebagai kepala bagian SDA harus dapat mengelola perubahan dalam rangka merespon ke semua faktor pendorong di atas. Dan dalam mengelolanya, saya akan menerapkan konsep kepemimpinan transformasional dalam mengatur strategi pengelolaan perubahan. Manajemen perubahan perlu saya lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja bagian SDA Kabupaten Solo dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Setelah penjelasan tentang faktor-faktor pendorong adanya perubahan di bagian SDA Kabupaten Solo tadi, berikutnya saya akan memaparkan bagaimana langkah-langkah perubahan yang harus diambil disertai dengan penyusunan strategi-strategi untuk menyukseskan pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Adapun beberapa unsur penting yang diperlukan dalam mengelola perubahan mencakup 4 hal utama, yaitu 1. Bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional
dalam mengelola perubahan yang dihadapi oleh bagian SDA Kabupaten Solo. 2. Bagaimana menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi dalam mengelola perubahan yang dihadapi oleh bagian SDA Kabupaten Solo. 3. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif baik secara internal maupun secara eksternal dalam menunjang proses pengelolaan perubahan yang dihadapi. 4. Bagaimana konsep manajemen perubahan sektor publik dan kepemimpinan dalam manajemen perubahan yang dihadapi bagian SDA Kabupaten Solo. Selanjutnya saya akan mengupas satu persatu dari keempat unsur atau strategi penting tersebut. Unsur atau strategi yang pertama yaitu penerapan kepemimpinan transformasional dalam pengelolaan perubahan yang dihadapi bagian SDA Kabupaten Solo. Kepemimpinan transformasional sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi sehingga dapat memberikan layanan prima dan pada ujungnya berhasil mencapai kinerja tinggi. Dengan demikian, di dalam mengelola perubahan yang dihadapi bagian SDA, maka saya dapat menjadikan konsep kepemimpinan transformasional sebagai tonggak dasar di dalam manajemen perubahan tersebut. Dalam hal ini, saya selaku kepala bagian SDA dapat menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional untuk mengelola perubahan, di mana prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Dan kita masuk kepada unsur atau strategi yang kedua, yaitu penataan dan pendayagunaan jejaring kerja dalam pengelolaan perubahan yang dihadapi bagian SDA Kabupaten Solo. Langkah pertama adalah menentukan masalah yang akan dipecahkan dan tujuan dari jejaring kerja yang akan dibangun atau ditata. Saat ini, tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya database terkait pengelolaan SDA. Langkah kedua adalah menentukan aktor-aktor atau stakeholders terkait masalah yang akan dipecahkan. Berikutnya, langkah ketiga adalah membuat gambaran hubungan stakeholders dengan saya dan dengan stakeholders lain. Misalnya, dengan staf bagian SDA, di mana hubungannya yakni membantu dan mendukung kepala bagian SDA dalam menyiapkan database pengelolaan SDA. Maka selanjutnya dilakukan analisis struktur jejaring kerja tersebut dan menyiapkan aksi untuk menata jejaring kerja, dan kita perlu mendayagunakan jejaring kerja tersebut. Berarti telah dijelaskan dua unsur atau strategi, yaitu tadi unsur pertama dalam kepemimpinan transformasional, unsur kedua tentang jejaring kerja. Kemudian kita akan masuk kepada unsur atau strategi yang ketiga, yaitu penyusunan strategi komunikasi yang efektif dalam pengelolaan perubahan yang dihadapi bagian SDA Kabupaten Solo. Komunikasi ini berperan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja, sekaligus berperan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam mencapai strategi komunikasi yang efektif, maka kita perlu mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan ini akan membantu kita dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif. Dan beberapa faktor tersebut diantaranya adalah mengenali karakteristik komunikan. Dengan mengenali karakteristik komunikan kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan menyesuaikan karakternya. Strategi ini tentu saja harus diterapkan juga dalam komunikasi dalam mencapai tujuan pembuatan database pengelolaan SDA. Kemudian menentukan tujuan. Dengan menentukan tujuan pengelolaan perubahan organisasi, dalam hal ini yakni membuat database pengelolaan SDA, maka kita perlu menerapkan strategi komunikasi dengan membuat list pertanyaan yang memang terkait dan merupakan inti dari database tersebut. Berkomunikasi dengan baik, terstruktur, dan bersemangat. Di dalam berkomunikasi, kita harus menyampaikan pesan kepada komunikan secara terstruktur dengan baik, bahwa di mana pada intinya kita menjelaskan kondisi di mana kita membutuhkan data terkait izin-izin tambang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi misalnya, sehingga komunikan dapat memahaminya dengan baik juga. Kemudian kita akan masuk pada unsur terakhir, yaitu unsur keempat, konsep manajemen perubahan sektor publik. Unsur yang paling penting dalam menghadapi perubahan ini adalah merancang konsep manajemen perubahan. Perancangan konsep manajemen perubahan ini
menjadi sangat penting karena suatu perubahan yang tidak dikelola atau di-manage dengan baik dengan manajemen perubahan, maka berpotensi mengalami penolakan, resistensi, maupun kegagalan mencapai target waktu dan hasil yang diinginkan tidak tercapai. Rincian dari tahapan manajemen perubahan di bagian SDA ini adalah sebagai berikut. Tahapan manajemen perubahan di atas harus dijalankan dengan penuh optimis dan dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dengan karakter jejaring kerja yang merupakan komunikan kita dan juga dengan melihat usianya, jabatannya. Di samping itu, pelaksanaan manajemen perubahan tersebut tentu saja harus mengedepankan prinsip kepemimpinan transformasional. Dapat disampaikan juga bahwa berbagai tahapan manajemen perubahan ini sedang saya lakukan selaku Kepala Bagian SDA Pemerintah Kabupaten Solok. Untuk menyukseskan aktivitas perubahan tersebut, maka perlu dikembangkan strategi dan rencana aksinya untuk mencapai tujuan. Adapun strategi dan rencana aksinya antara lain adalah mengajak semua staf bagian SDA terlibat dalam aktivitas perubahan ini, di mana mengajak ini tentu saja harus dengan memberikan motivasi, semangat, dan juga memfasilitasinya. Strategi berikutnya adalah berkoordinasi dengan Dinas SDM Provinsi Sumatera Barat untuk meminta data izin tambang yang telah mereka keluarkan, data potensi geopark, potensi geotermal, lalu juga berkoordinasi dengan Kementerian SDM, kemudian juga berkoordinasi dengan PT PLN terkait data masyarakat Kabupaten Solok yang telah diikutkan dalam program bantuan pasang baru listrik dan berbagai aksi-aksi lainnya yang tentu saja dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan mengembangkan sikap optimis. Dengan harapan manajemen perubahan yang dirancang ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat terwujud bagian SDA Pemkab Solok yang profesional dalam menjaga dan mengkoordinir pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa indah yang ada di Kabupaten Solok ini. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana perubahan perlu dikelola dengan manajemen perubahan dan dengan mengedepankan prinsip kepemimpinan transformasional dengan memanfaatkan jejaring kerja dan menerapkan strategi komunikasi untuk meningkatkan kinerja bagian SDA yang saya pimpin dan untuk menjadikan bagian SDA Kabupaten Solok menjadi organisasi yang semakin profesional. Saya, Antoni Seliza, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kehilafan dalam penjelasan dan semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babelo jalan kandale di hati ini.